Ternyata kameranya masih bagus bro. Kemarin saya sempat beli iPhone 8 Plus bekas di tahun 2023. Karena apa? Karena penasaran sama spek dan kameranya. Kalau untuk gaming sama video tes-tes lainnya sih udah saya bikin video review ya. Gaming PUBG udah, Mobile Legends juga udah, Genshin Impact juga udah. Makanya sekarang saya pengen review dari kemampuan kameranya. Menurut kalian, handphone yang sudah dipakai 6 tahun ini sekarang kita pakai buat videoan bagus atau enggak? Makanya kalian lihat ya. Pertama saya bakal bahas tentang gambarnya dulu. Habis dari gambar, akhir-akhir tuh baru kita bahas tentang videonya. Gimana? Masih mantep nggak? Tapi kalau kalian yang ngincer handphone 2 jutaan karena mereknya iPhone sih kayaknya minggir dulu ya guys. Kita ngomongin spesifikasi dan kemampuan aja di luar dari damage si brandnya tersebut. Oke, tanpa banyak basa-basi, silakan menikmati. Baik, jadi ini adalah gambar yang kita tangkap dengan HP iPhone 8 Plus. Untuk gambar yang pertama di sebelah kiri berhasil ditangkap dengan baik dan detail juga oleh iPhone 8 Plus. Cuman memang di gambar kedua ini agak sedikit kuning pada blurnya yang di belakang. Jadi saya rasa memang karakteristik dari iPhone ini agak sedikit warm dari warnanya yang memang sedikit kekuning-kuningan. Cuman untuk detail dari gambar setiap touch keyboardnya tertangkap dengan baik sehingga saya kagum sih sama HP ini. Harganya udah tua tapi masih kencang. Oke, terlihat dari gambar pertama ini adalah gambar bunga dan daun. Tapi untuk blurnya memang sedikit overexposure karena saya tangkap di pagi hari, cahaya matahari sedang cerah-cerahnya. Tapi untuk blurnya saya rasa ini sangat rapih meskipun sedikit overexposure. Warna daun di gambar ke-1 dan warna kedua itu sungguh terlihat jelas dan saya bilang ini masih bagus untuk warnanya. Selain dari itu, untuk gambar dari bunganya juga masih terlihat dengan jelas dan bahkan detail dari bunganya bisa kita rasakan ya. Bayangin ini handphone sudah 6 tahun tapi masih bisa menangkap gambar sebaik ini guys. Masih direkomendasikan. Oke, mari kita cek untuk gambar selanjutnya. Di sini ada gambar corn yang memang saya setting untuk mengambil gambar bokeh ya. Bokeh di belakangnya sangat cerang dengan cahaya dan ternyata exposure dari langitnya sudah tidak terlihat. Tapi memang di sini bukan berarti gambarnya jelek karena memang cahayanya di situ sangat terang saja guys menurut saya. Dan gambar di sini tidak terlihat dengan warm tapi lebih sedikit pucat pada gambar 1 dan 2. Di sini juga warna merahnya tapi masih bisa kita lihat dengan jelas, cuman memang agak sedikit pucat saja. Gambar pohon yang di belakang juga warna hijaunya masih terlihat dengan jelas. Seandainya kita pindah ke gambar kedua, di sini terlihat dengan pucat. Tapi memang detail dari berbagai gambar tersebut masih bisa kita rasakan. Exposure di belakang gambar kedua itu cukup over, jadi memang kelihatannya warna putih seperti itu guys. Tapi overall masih bisa kita bilang ini levelnya 8,5 sih guys. Masih keren juga, mantep. Menurut kalian gimana untuk gambar ini? Karena habis ini kita bakal pindah ke bagian videonya. Wait, sebelum kita pindah, tapi ini kita pengen lihat tampilan mode malam dari si iPhone-nya seperti apa guys. Coba kalian lihat tampilan dari gambarnya seperti ini, dan ternyata kita masih bisa bilang oke. Tapi kalau kita bandingin sama handphone yang punya fitur mode malam sebenarnya, ini kalah jauh ya guys. Kalian lihat noise-nya cukup terjadi banyak, dan bahkan untuk foto di slide kedua ini terasa lebih sedikit kuning atau warm hangat. Meskipun itu adalah karakter dari si iPhone-nya langsung, cuma memang kalau untuk foto di mode malam ini, apalagi low light-nya kencang, ini situasinya agak gelap loh. Ya gambarnya seperti ini dan mungkin belum sangat direkomendasikan untuk foto di cahaya yang sangat rendah ya guys. Oke, sekarang kita udah masuk di video. Ini adalah 1080-30 fps. Yang mengejutkan lagi adalah optical zoom-nya. Saya mencoba zoom dan gambarnya seperti ini. Lihat guys. Oke banget gak sih? Masih rekomendasi banget sih buat dipakai video. Cuman memang kalau kita nyelari, stabilizingnya belum terlalu kerasa di handphone ini. Tapi lihat zoomnya untuk di video yang satu lagi guys. Oke, jadi ini perekaman 1080-60 fps kalau kita agak jalan kencang kayak gini guys.
Oke guys, kalau di sini sekarang pakai kamera depan yang pakai resolusi 1080-60 fps, cuman kerasa sih. Pas di belakangnya itu karena memang backlight juga, gambarnya seperti itu. Tapi kalau objek di mukanya masih bisa ditangkap dengan jelas sih menurut saya. Pendapat kalian gimana? Ini saya akan coba Oke, lari kalau ya. di sini lihat saya coba lari dengan 4K 60 fps. Menurut kalian gimana? Exposure-nya dapat nggak? Tapi emang masih shaky sih buat stabilizingnya. Oke, gini guys. Kerasa nggak shaky-nya guys? Ini bagus banget sih, exposure-nya ketangkep. Mungkin segini aja ya buat